Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gilang Akbar Ramdhani dari Fasilkom Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang layanan cloud computing. Cloud computing memiliki tiga karakteristik layanan yang membedakan dengan hosting tradisional. Layanan tersebut dijual berdasarkan permintaan yang biasanya per menit atau per jam dan bersifat elastis. User boleh memiliki berapapun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan dan layanan ini dikelola penuh oleh provider. Sebuah cloud bisa berlabel private atau public. Public cloud menjual layanan ke siapapun di internet, sedangkan private cloud adalah jaringan proprietary atau data center yang mensuplai layanan-layanan terhost kepada orang-orang dalam jumlah terbatas. Tujuan dari keduanya adalah untuk menyediakan akses yang mudah, scalable kepada sumber-sumber komputasi dan layanan TI. Cloud computing memiliki tiga jenis layanan, yaitu SaaS atau Software as a Service, IaaS atau Infrastructure as a Service, dan PaaS atau Platform as a Service. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. SaaS atau Software as a Service. Sesuai namanya, layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Layanan ini dapat membuat user menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana data disimpan secara fisik dan aplikasi dikelola. Contoh aplikasinya adalah Google Docs dan Adobe Creative Cloud. Kita dapat menggunakan Google Docs tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Kita dapat membukanya pada web browser kita, dan kita tinggal menggunakannya tanpa perlu mengatur atau menerot data yang dibutuhkan. Model dari SaaS memberikan user sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui web, seperti Google Docs tadi. Umumnya, user melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk mengakses kapasitas atau fitur yang lebih banyak. Istilah software as a service merujuk pada software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider. Karakteristik aplikasi yang dikategorikan SaaS adalah berbasis internet, di mana user dapat mengaksesnya kapan saja jika memiliki internet. Yang kedua, software bersifat terpusat, yang artinya software tersebut disimpan secara terpusat oleh satu server sehingga banyak user dapat menggunakan software tersebut. Yang ketiga, memiliki fasilitas untuk upgrade secara terpusat. Maksudnya di sini upgrade secara terpusat yaitu user tidak perlu mendownload patch atau update tambahan lagi. Update dilakukan di server pusat tersebut sehingga user dapat menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengupgrade-nya karena aplikasi tersebut sudah up to date. Dan yang terakhir, software tersebut harus bersifat multi-tenant. Kelebihan SaaS dibandingkan aplikasi desktop. Yang pertama, model rancangan dan distribusi software lebih menarik dan harga terjangkau, karena memungkinkan membagi satu aplikasi kepada ratusan perusahaan dan berjalan dalam lingkungan sistem biasa. Yang kedua, biaya pemakaian bandwidth untuk menjaga tingkat konektivitas relatif terjangkau. Yang ketiga, mempermudah pengguna untuk melakukan migrasi aplikasi dengan menghilangkan sisi pembayaran license software dan keharusan membayar upgrade. Yang keempat, meningkatkan produktivitas bagi pengguna. Layanan kedua yaitu PaaS atau Platform as a Service. Layanan jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Layanan ini memungkinkan user untuk menyewa platform seperti network, database engine, sistem operasi, framework aplikasi, dan sebagainya untuk membantu berjalannya aplikasi user tersebut. User dapat fokus untuk menjalankan aplikasi tanpa harus memikirkan pemeliharaan platformnya. Penjelasan yang lebih sederhana seperti jika kita menyewa sebuah rumah ataupun sebuah gedung untuk bisnis kita tidak perlu memikirkan maintenance gedung tersebut karena yang akan melakukan perawatan gedung tersebut adalah pihak penyedia gedung tersebut. Kita hanya tinggal maintenance aplikasi yang kita
dibuat pada platform tersebut. Contoh dari PaaS adalah IBM Bluemix. Pada layanan ini, Anda dapat membuat aplikasi sendiri dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Fitur dari PaaS yaitu Development Tools berbasis browser internet. Skalabilitas akses kontrol, security, dan web service tersedia. Integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama pada platform yang sama, dan tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem lain di luar komputasi cloud. Layanan ketiga adalah IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT. Pada IaaS, penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi yang lengkap, mulai dari server, jaringan storage, hingga ruang data center. Keuntungan dari IaaS adalah kita tidak perlu memberi komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Fitur-fitur dari IaaS adalah memiliki pilihan virtual mesin yang beragam, baik yang kosong, memiliki OS pre-installed, bahkan telah memiliki beberapa Office Productivity Tools yang terinstall. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing baik secara manual atau otomatis. Yang ketiga, terdapat tools untuk memproses banyak data ataupun memproses aplikasi dengan perhitungan yang rumit. Dan yang terakhir, dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik atau memudahkan download. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.